Halo teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi denganku, Red. Teman-teman, mungkin kalian sering mendengar teknologi blockchain dalam berbagai platform ekonomi digital. Beberapa platform ekonomi digital yang menggunakan teknologi blockchain diantaranya uang kripto dan NFT. Selain itu, Metaverse dan Decentraland juga menggunakan teknologi blockchain. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai blockchain dalam ekonomi digital. Sejarah blockchain. Teknologi blockchain merupakan hasil rangkaian pemikiran dan temuan dari para ilmuwan. Di antara ilmuwan yang menginisiasi pengembangan blockchain adalah Schwartz Hubbard dan Wakefield Scott Stornetta. Pada tahun 1991, mereka menulis artikel yang berjudul How Time Stamps a Digital Document yang dipublikasikan dalam Journal of Cryptology. Artikel ini dianggap sebagai awal dari pengembangan teknologi blockchain. Berikut ini adalah definisi blockchain dari para pakar. Blockchain dapat didefinisikan sebagai ledger yang berbentuk rangkaian blok yang didistribusikan dalam jaringan. Setiap blok mengandung data transaksi dan saling terkait satu sama lain secara kriptografi. Penambahan blok baru pada rangkaian blok dilakukan dengan validasi melalui mekanisme konsensus. Teknologi blockchain merupakan turunan dari teknologi distributed database. Berikut adalah gambaran distributed database, distributed ledger, dan blockchain. Distributed database adalah database yang disimpan di berbagai perangkat komputer. Distributed ledger adalah jenis distributed database yang memperhitungkan kemungkinan adanya partisipan yang tidak dapat dipercaya. Blockchain adalah jenis distributed ledger yang dibentuk dalam rangkaian blok yang saling terkait. Dalam teknologi blockchain terkandung beberapa komponen, yaitu kriptografi, blok, keterkaitan antar blok, mekanisme konsensus, dan distribusi ledger. Kriptografi. Kriptografi adalah teknik konversi data ke dalam format tertentu agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan. Kriptografi memungkinkan kerahasiaan data tetap terjaga dalam pengiriman informasi. Dalam kriptografi, plain text dikonversi menjadi ciphertext melalui proses enkripsi. Kemudian, ciphertext dapat dikonversi kembali ke dalam plain text melalui proses dekripsi. Plain text adalah catatan data awal dalam format yang dapat dibaca, sedangkan ciphertext adalah catatan data dalam format yang tidak dapat dibaca. Terdapat 3 jenis kriptografi, yaitu yang pertama simetris, kedua asimetris, dan ketiga hash. Kriptografi simetris. Dalam kriptografi simetris, pengirim dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Pengirim menggunakan kunci tertentu untuk enkripsi plain text menjadi ciphertext, dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk dekripsi ciphertext menjadi plain text. Kriptografi asimetris. Dalam kriptografi asimetris, pengirim dan penerima menggunakan 2 kunci yang berbeda, yang berpasangan, yaitu public key dan private key. Pengirim menggunakan public key untuk enkripsi plain text menjadi ciphertext, sedangkan penerima menggunakan private key untuk dekripsi ciphertext menjadi plain text. Public key dapat didistribusikan ke pengguna lain, sedangkan private key bersifat rahasia yang hanya diketahui oleh pengguna tertentu dan harus dijaga kerahasiaannya.
hashing. Dalam hashing, konversi bersifat satu arah, di mana plain text dikonversi menjadi chip hard text dan tidak dikembalikan lagi ke dalam plain text. Setiap input data akan dikonversi menjadi output dengan panjang yang sama, walaupun panjang inputnya berbeda. Konversi dilakukan dengan menggunakan algoritma hashing seperti MD5, SHA-1, Whirlpool, dan SHA-256. Pada umumnya, kriptografi yang digunakan dalam blockchain adalah kriptografi asimetris dan hash. Hashing terutama berperan dalam membuat keterkaitan antara blok di mana setiap blok mengandung nilai hash dari blok sebelumnya. Blok. Struktur blok terdiri dari dua bagian, yaitu blok header dan blok data. Blok header terdiri dari blok version, yaitu kode yang menunjukkan versi protokol konsensus yang digunakan untuk verifikasi blok. Merkle root hash adalah nilai hash dari seluruh transaksi. Timestamp, yaitu kode yang menunjukkan waktu verifikasi blok. And bits adalah target yang digunakan dalam verifikasi blocks. Nonce, singkatan dari number only used once, adalah nomor yang digunakan dalam verifikasi blok. Previous block hash adalah nilai hash dari blok sebelumnya. Bagian kedua adalah blok data, yaitu bagian yang mencatat seluruh data transaksi. Keterkaitan antar blok. Keterkaitan antar blok ditunjukkan dengan adanya nilai hash dari blok sebelumnya pada setiap blok dalam blok header. Dari gambar berikut terlihat blok 11 mengandung nilai hash dari blok 10. Kemudian blok 12 mengandung nilai hash dari blok 11. Dan blok 13 mengandung nilai hash dari blok 12. Demikian seterusnya. Mekanisme konsensus. Mekanisme konsensus adalah mekanisme untuk mencapai kesepakatan di antara partisipan dalam jaringan atas nilai atau status tertentu dalam blockchain dengan tingkat toleransi kesalahan tertentu. Mekanisme konsensus memastikan bahwa setiap blok baru merupakan satu-satunya blok yang disepakati untuk ditambahkan pada rangkaian blok yang telah ada. Beberapa contoh algoritma yang digunakan dalam mekanisme konsensus diantaranya Proof of Work, Proof of Stake, Participle Byzantine Fault Tolerance, Delegated Proof of Stake, Proof of Elapsed Time. Kesepakatan. Jika mayoritas partisipan setuju atas sebuah blok yang diusulkan, maka blok tersebut dapat ditambahkan pada rangkaian blok sebelumnya. Setelah blok ditambahkan, maka terbentuk rangkaian blok yang baru. Selanjutnya, rangkaian blok ini didistribusikan ke seluruh komputer dalam jaringan. Distribusi ledger. Ledger terdistribusi merupakan ciri khas dalam blockchain. Hal ini berbeda dengan sistem ledger yang tersentralisasi. Gambar berikut mengilustrasikan perbedaan ledger terdistribusi dan ledger tersentralisasi. Dalam ledger terdistribusi, ledger didistribusikan ke seluruh komputer dalam jaringan. Sedangkan dalam ledger tersentralisasi, ledger dikelola dan disimpan secara terpusat pada otoritas tertentu. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa karakteristik yang dimiliki blockchain, antara lain ledger terdistribusi. Ledger didistribusikan ke seluruh node dalam jaringan. Semua node menyimpan ledger yang identik. Kesepakatan melalui mekanisme konsensus
Penambahan sebuah blok dilakukan melalui mekanisme konsensus, yaitu kesepakatan dari para partisipan atas blok baru yang ditambahkan. Immutable, data dalam blockchain sulit diubah karena antar blok saling terkait. Perubahan data pada sebuah blok akan terdeteksi oleh blok yang lain. Blockchain dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu blockchain public, blockchain konsorsium, dan blockchain private. Karakteristik dari setiap jenis blockchain dapat dilihat pada tabel berikut ini. Beberapa perbedaan dari ketiga jenis blockchain tersebut diantaranya dalam mekanisme konsensus. Pada blockchain publik, setiap node dapat ikut serta dalam mekanisme konsensus. Sedangkan pada blockchain konsorsium, konsensus diambil dari kelompok node terpilih, dan pada blockchain private, konsensus diambil dari satu organisasi tertentu. Dalam pengelolaan, pada blockchain publik, pengelolaan dilakukan secara desentralisasi, sedangkan pada blockchain konsorsium, sebagian pengelolaan dilakukan secara terpusat, dan pada blockchain private, seluruh pengelolaan dilakukan secara terpusat oleh satu organisasi tertentu. Dalam proses kesepakatan, pada blockchain publik, semua node dapat melakukan verifikasi tanpa perlu izin. Sedangkan pada blockchain konsorsium dan blockchain private, node yang akan melakukan verifikasi perlu izin terlebih dahulu pada provider. Pemanfaatan blockchain tengah berkembang di berbagai bidang. Dalam ekonomi digital, blockchain telah banyak digunakan seperti digital currency, termasuk uang kripto, dan kemungkinan sebagian dari central bank digital currency atau uang digital bank sentral yang kini tengah dipersiapkan di banyak negara. Digital asset termasuk non-fungible token dan metaverse. Smart contract termasuk decentralized finance dan supply chain. Uang kripto. Uang kripto adalah aset digital yang dapat berfungsi seperti uang, yaitu sebagai alat tukar, penyimpanan nilai, dan memiliki satuan pengukur harga. Contoh uang kripto diantaranya Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Solana, Polkadot, dan sebagainya. NFT Non-fungible token adalah objek digital atau token yang unik yang tidak dapat digantikan atau dipertukarkan, tetapi dapat diperjualbelikan. Objek digital dalam NFT dapat berupa foto, video, audio, game, platform, dan sebagainya. Contoh NFT diantaranya OpenSea, Axie Infinity, Nifty Gateway, NBA Top Shot, dan sebagainya. DeFi, Decentralized Finance, adalah layanan keuangan digital yang dikelola secara desentralisasi atau peer-to-peer. Hal ini berbeda dengan layanan keuangan konvensional yang dikelola secara terpusat. Contoh DeFi diantaranya AAV, Curve, Uniswap, Compound, SushiSwap, dan sebagainya. Teman-teman, itulah teknologi blockchain yang tengah berkembang dan mendisrupsi ekonomi. Kedepan, pemanfaatan teknologi blockchain diprediksi akan semakin meluas dalam berbagai bidang ekonomi dan bisnis. Pada video selanjutnya, kita akan membahas berbagai aktivitas ekonomi digital yang memanfaatkan teknologi blockchain.
Sampai jumpa di video berikutnya.